Shalom, Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus 9 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, 'Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.'" Sobat Kairos yang terkasih, ayat ini bagian dari cerita Yesus yang dipermuliakan di atas Gunung Tabor. Ketika Yesus bersama murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ketiga muridnya itu melihat Tuhan Yesus berubah rupa dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Dan nampaklah kepada ketiga murid itu Elia dan Musa yang sedang berbicara kepada Yesus. Dan di tengah-tengah situasi mereka yang sangat ketakutan itu, maka datanglah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kehadiran Eli dan Musa menolong para murid untuk mengerti apa arti perubahan rupa itu. Orang-orang Israel mengenal Elia sebagai salah seorang nabi yang tersohor di Perjanjian Lama. Sedangkan Musa dikenal sebagai perantara, diberikannya hukum Taurat bagi umat Tuhan. Kehadiran Elia dan Musa sangat jelas menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang menggenapi apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu, ketiga murid yang melihat Tuhan Yesus dipermuliakan supaya percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesuslah Mesias yang sesungguhnya. Yesus adalah anak Allah yang dikasihi, dan supaya Yesuslah yang mereka dengarkan. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Karena Yesus itu adalah anak Allah yang dikasihinya. Suaranya patut kita dengarkan dan lakukan karena dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah dan sangat dikasihi oleh Bapanya. Suara Allah itu tentunya memberikan dorongan yang sangat kuat agar kita tetap setia mengikut Yesus, Sang Mesias, meskipun harus menghadapi masa-masa sukar dalam kehidupan yang kita jalani. Sobat Kairos, pada suatu hari, seorang bapak kehilangan anjing yang sangat dicintainya. Ia berusaha keras untuk menemukan anjing yang hilang itu. Tetapi sejauh ini usahanya tidak membuahkan hasil. Maka ia memasang iklan di sebuah surat kabar dan memberikan ciri-ciri anjing yang hilang itu. Ia juga menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan anjing kesayangannya itu. 2 hari kemudian, ia menerima telepon dari seseorang yang tinggal lebih kurang 150 km dari rumah tempat tinggalnya. Si penelpon berkata bahwa ia telah menemukan anjing yang sangat cocok dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam iklan surat kabar yang dibacanya. Anjing itu dibawa ke rumahnya dan dalam keadaan sangat lemah, tetapi tetap tidak mau makan walaupun sudah dibujuk dengan segala usaha. Pemilik anjing itu berkata, "Cobalah aku berbicara kepada anjingku itu." Telepon itu dibawa ke dekat anjing itu, dan si pemilik bicara memanggil-manggil nama anjingnya. Mendengar suara tuannya, anjing yang tadinya lemah dan murung itu segera tampak segar dan ceria. Dikibaskannya ekornya, dan anjing itu mencari-cari tuannya di ruangan itu serta berputar-putar di kolong meja. Ketika akhirnya anjing itu tahu suara tuannya bersumber dari telepon, ia menghampiri telepon itu. Mendengarkan suara tuannya baik-baik, pemilik anjing itu mencatat alamat si penelpon dan segera mengendarai mobilnya menuju ke sana. Ketika sampai di rumah itu, ia melihat anjingnya sudah segar kembali, sebab sudah makan dengan lahapnya. Anjing itu bisa mengalami perubahan karena ia sudah
mendengar suara tuannya. Bagaimana ia bisa mengenali suara tuannya? Karena anjing ini tiap hari bergaul dengan tuannya. Demikian juga dengan kita, kalau kita terus-menerus melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita bergaul erat setiap hari dengan Tuhan lewat firman-Nya, maka kita akan peka terhadap suara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita peka mendengarkan suara Tuhan, kita taat terhadap kehendak-Nya, maka suara petunjuk-Nya itu akan membawa kita mengalami berkat dan kuasa-Nya. Hidup kita akan dipeliharanya, dan Dia akan berbelas kasihan kepada kita untuk menuntun kita di dalam hidup yang kita jalani. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap bersyukur, dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.